Jadi walaupun secara ekonomi ya ada keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin maupun miskin ekstrim, Pak Presiden ingin semuanya sekolah. Ya. Anak Indonesia semuanya harus sekolah. Nah, jadi kita pastikan di keterampilan itu, keterampilan digital, anak-anak yang ikut sekolah rakyat tidak tertinggal. Apakah kemudian Komdigi juga melengkapi guru dan tenaga pendidik di sana terkait literasi digital atau keterampilan untuk pelan-pelan mengajarkan anak-anak ini juga dengan teknologi yang baru mereka temui di sekolah? Apa kabar Anda di rumah? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Dan saya Fahmi Andrian bersama Prasasti Dewi. Iya, kita berdua akan hadir di talkshow untuk hari ini, Bentara Nusantara, yang akan mengangkat tema cukup menarik sekali tentunya, sekolah rakyat dan rintisan inklusivitas digital. Dan pemirsa, kemiskinan di Indonesia bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi juga tentunya mempengaruhi akses anak-anak terhadap pendidikan. Banyak anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim ini tidak bersekolah atau putus sekolah karena keterbatasan biaya, fasilitas, dan juga tentunya dukungan. Dan akibatnya kemiskinan menjadi siklus turun-temurun yang sulit diputus. Betul sekali. Dan untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya Presiden Prabowo menggagas program bernama Sekolah Rakyat ya, Mas ya. Dan program ini merupakan program nasional yang menyasar anak-anak dari keluarga termiskin yang menjamin bahwa negara akan memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, lengkap dengan asrama, fasilitas modern, dan juga pembinaan karakter. Ya, dan sekolah rakyat menjadi strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antara generasi dan menyiapkan generasi emas 2045. Apakah itu generasi emas 2045? Betul, dan bagaimana kemudian program ini nantinya akan berkontribusi pada hal tersebut begitu ya. Nanti akan kita bahas di sesi dialog. Iya, karena generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berdaya saing dan berkarakter kuat, itu adalah generasi emas 2045. Dan itu adalah hak semua anak-anak. Dan harus dicapai mudah-mudahan, harus optimis ya. Dan di studio pemirsa dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia sudah hadir Pak siapa? Mungkin Sasi mau kenalkan dulu. Jadi ini harus dipanggil Mas Nezar Patria selaku Wamen Komdigi dan juga Mas Agus Jabo Priyono selaku Wamen Sosial. Oke. Selamat sore. Salam sehat selalu Mas Jabu dan Mas Nezar. Nih katanya panggilnya harus Mas ya. Betul, supaya kita lebih akrab kalau kita di sini. Kan sudah menyempatkan diri jauh-jauh di tengah kesibukan. Akan cerita ke kita sebenarnya program ini kalau tadi kan sepintas di awal ini adalah program yang sangat agresif. Betul. Untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh. Mas Jabu, saya pengen tanya ini mungkin komentarin sedikit dari masyarakat yang ada di Jayapura tadi yang berkomentar mengenai sekolah rakyat ini, Mas Jabu. Ya, Mas Jabu silakan. Ya, terima kasih Mas Fahmi, Mbak Prasasti, Mas Nezar Patria, sahabat saya. Jadi sekolah rakyat ini adalah programnya Pak Presiden ya, programnya Pak Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memutus transmisi kemiskinan. Jadi Pak Presiden menyampaikan kalau orang tuanya miskin ya, anaknya tidak harus miskin. Jadi beliau ingin memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan. Yang kedua, Pak Presiden ingin memuliakan orang-orang miskin. Ya, memuliakan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Jadi walaupun secara ekonomi ya ada keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin maupun miskin ekstrim, Pak Presiden ingin semuanya sekolah. Anak Indonesia semuanya harus sekolah. Yang kaya, yang tidak kaya, yang miskin semua harus sekolah. Yang ketiga, Pak Presiden ingin memberikan harapan baru, ya, harapan baru bagi saudara-saudara kita yang secara ekonomi miskin ya, anaknya tetap bisa melanjutkan sekolah. Kita sudah melakukan ground check ya ke banyak daerah ya, ketemu dengan orang tua siswa, rata-rata mereka pendapatannya itu 900.000 sampai 1,5 juta tiap bulan ya. Profil orang tua ini rata-rata
buruh ya, kalau di desa buruh tani, kalau di perkotaan itu buruh informal. Mereka harus menanggung ya kehidupan anaknya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Dan rata-rata setelah anaknya lulus SMP, mereka sudah tidak punya harapan untuk bisa menyekolahkan anaknya ke SMA karena faktor ekonomi, karena faktor biaya. Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini memberikan harapan baru ya bagi saudara-saudara kita yang miskin dan miskin ekstrim. Gitu loh. Jadi itulah yang diinginkan oleh Pak Presiden di dalam membangun sekolah rakyat ini. Satu, untuk memotong transmisi kemiskinan, yang kedua memuliakan saudara-saudara kita yang miskin, yang ketiga memberikan harapan agar anak-anak Indonesia semua bisa bersekolah. Mas Jabo, saya menarik, mungkin juga pendengar dan pemirsa RRI Net ini sudah melihatnya di media sosial, yaitu salah satu surat yang ditulis oleh seorang anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Surat ini ditujukan kepada Presiden ya, dan tulisan di situ luar biasa. Mungkin mereka juga sedang membacanya. Ini kan suatu harapan besar tentunya kepada rakyat Indonesia, kepada pemerintahnya sekarang Presiden Prabowo Subianto, yang ini tuh harus terus dijalankan gitu, jangan sampai terputus gitu. Gimana, Mas? Jadi surat itu dikirim seorang siswa ya, dan beberapa siswa sebetulnya, ada yang dari Bulurah juga berkirim surat ke Presiden. Dan kemarin itu kita ada acara ya, ada acara bersama Seskap di salah satu sekolah di Cibinong Bogor, gitu loh. Ya, kita menyaksikan sendiri bagaimana kemudian anak-anak itu bercerita. Bapaknya, ibunya ada yang jual seblak, kalau tidak laku hari itu mereka tidak makan. Ya, ada anak yang ditinggal oleh orang tuanya dan hidup bersama neneknya. Di sekolah itu kemudian menangis karena apa? Gurunya mengelus kepalanya. Jadi seumur dia ya itu belum pernah ada orang tua yang mengelus kepalanya gitu. Jadi betul-betul memang ini beragam karakter ya, dan rata-rata memang kemudian punya problem-problem sosial seperti itu karena faktor-faktor ekonomi. Dan disinilah kemudian saya pikir Pak Presiden betul-betul bisa memahami ya, bisa memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat dengan membangun sekolah rakyat itu. Maka kemudian karena ini menjadi harapan baru, ya bahkan di Temanggung itu ada seorang ibu yang kemudian bersujud di kaki menteri saya gitu, dan menyampaikan ucapan terima kasihnya juga kepada Presiden. Dan memang kemudian anak-anak selalu kalau ketemu kita titip pesan ya, mengucapkan terima kasih kepada Presiden. Kenapa saya tanya? Karena ini menjadi harapan baru. Saya ingin jadi pramugari, saya ingin jadi tentara, saya ingin jadi pengusaha gitu loh. Dan sekarang dengan adanya sekolah rakyat itu saya punya harapan untuk bisa mewujudkan cita-cita saya walaupun keluarga saya dari keluarga yang miskin gitu loh. Dan yang saya senang walaupun mereka berasal dari keluarga miskin ekstrim, mereka tetap senang, bangga gitu loh dengan orang tuanya. Oke, baik. Nah, sebelum ke Pak Nizar ini, mungkin bisa diceritakan Pak Jabo, Mas Jabo ya, apa sih bedanya sekolah rakyat ini dengan sekolah negeri biasa sih? Satu, ini boarding, ya, ini boarding. Kurikulumnya plus, ya. Di samping mereka kemudian mendapatkan ilmu, ya, seperti siswa-siswa di sekolah formal biasa, mereka juga kemudian mendapatkan pendidikan karakter. Baik karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial, juga kemudian ya mendapatkan keterampilan, kewirausahaan gitu loh, terutama untuk anak-anak yang SMA. Karena Pak Presiden memerintahkan begini, bagi anak-anak yang nanti sudah lulus SMA ya, yang belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi ingin membantu orang tuanya, kita sudah membekali mereka dengan keterampilan. Jadi satu, mereka punya ilmu, yang kedua punya karakter, yang ketiga punya keterampilan, dan ini boarding, ya. Konsepnya multi entry, multi exit, gitu loh. Jadi kalau misalkan seorang siswa sudah bisa menyelesaikan mata pelajarannya tidak harus, gitu loh, melalui jenjang misalkan kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, gitu loh, 4 tahun bisa selesai. Gitu loh. Kalau kemudian ada yang masuk karena putus sekolah karena faktor biaya, sekolah rakyat itu nanti akan menampung bagi saudara-saudara kita yang tidak bersekolah itu. Karena menurut BPS di Indonesia sekarang ini yang tidak sekolah
gitu loh ya. Karena faktor biaya segala macam itu ada sekitar 4,2 juta. Tidak sekolah, putus sekolah gitu loh, belum sekolah itu ada sekitar 42 juta, dan ini menjadi sasaran ya, prioritas bagi sekolah rakyat. Dan memang kemudian yang menjadi basis dari rekrutmen siswa adalah data tunggal sosial ekonomi nasional ya, yang itu diimpreskan nomor 4 tahun 2025. Ya. Baik, berarti ini 4,2 juta banyak ini yang harus benar-benar diolah ya. Pasti mungkin ke Pak Nizar. Sebenarnya ini menarik karena kalau misalnya bicara generasi emas, kemudian juga tadi Pak Mas Jabo sempat bilang bahwa 3 hal utama di sekolah rakyat yang pengen sekali anak-anak itu untuk terbekali, ilmu, keterampilan, dan juga karakter begitu ya. Dan kalau kita bicara tentang era sekarang dan membayangkan 2045, tentu kan digitalisasi menjadi hal yang penting. Tambah satu lagi mungkin sebelum ke Apa Pak itu, Nizar. Mas Jabo? Jadi ini juga anak-anak ini diperkenalkan dengan digitalisasi. Jadi proses belajar mengajarnya nanti pakai alat-alat digital, tidak zamannya seperti saya atau Pak Nizar yang pakai kapur terus enggak, ini sudah digitalisasi. Dan yang kedua, mereka kemudian akan kita bekali untuk bisa mahir berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ya. Jadi ada skill bahasa dan skill digital yang Iya, kemudian iya. dipastikan anak-anak itu mendapatkan ya Mas Jabo ya. Iya. Ini yang mau masuk sekolah rebutan nanti Pak. Ya, tapi ini untuk orang miskin. Pak Presiden perintahnya untuk orang miskin. Miskin berarti tidak boleh mendaftar Pak ya, tapi akan dicari. Iya, berdasarkan data kemiskinan. Ya. Iya, nanti mungkin kita akan tanya lebih jauh soal itu ya soalnya. ke Pak Nizar dulu. Mas Nizar, bagaimana kemudian Komdigi mendukung salah satu pilar utama tadi kalau yang dikatakan oleh Mas Jabo adalah digitalisasi untuk anak-anak di sekolah rakyat? Ya, terima kasih Sasti, Fahmi, dan tentu saja sohib saya ini Jabo, Mas Agus Jabo, Wamensos. Sangat sibuk beliau ini. Belakangan ini banyak ke daerah-daerah untuk memastikan program sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik ya. Satu program yang saya kira patut didukung dan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan untuk memutus transmisi kemiskinan tadi. Nah, saya kira cukup clear apa yang sudah disampaikan oleh Mas Wamen Jabo tadi, dan tentu saja Komdigi sesuai dengan tupoksinya memberikan dukungan yang penuh untuk sekolah rakyat. Dukungan kita itu ada 2. Jadi yang pertama kita mendukung secara infrastruktur, memastikan bahwa akses internet yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kita memberikan akses internet yang cepat ya di sekolah-sekolah itu, kalau bisa sampai 100 atau 200 Mbps, karena ini berkaitan dengan hal yang kedua untuk membekali anak-anak yang masuk dalam program sekolah rakyat ini keterampilan digital. Jadi mereka akan belajar soal digital itu dari dasar gitu ya, keterampilan dasar dari bagaimana menggunakan piranti-piranti digital sampai dengan masuk ke dalam platform-platform media sosial, lalu juga belajar coding, belajar bahasa komputer, dan juga mengenali sejumlah keterampilan yang lain yang terkait dengan digitalisasi. Dan kita juga memastikan di dalam proses belajar mengajar bisa menyediakan satu learning management system yang digital, sehingga anak-anak ini bisa masuk memperdalam pengetahuannya gitu ya melalui satu platform digital yang bisa terus berinteraksi dengan mereka. Nah, ini yang menjadi tugas kita, dan kita berkoordinasi dengan Kemensos untuk bisa merancang satu kurikulum yang tepat gitu ya, di tengah begitu banyaknya muatan-muatan pendidikan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wamensos ya. Jadi sekolah ini selain memberikan ilmu, karakter, dan juga keterampilan gitu. Nah, jadi kita pastikan di keterampilan itu, keterampilan digital, anak-anak yang ikut sekolah rakyat tidak tertinggal
gitu. Dan ini adalah juga salah satu tujuan dari transformasi digital kita untuk memastikan kesenjangan digital itu makin kecil, gitu. Dan kita nggak ingin di dalam transformasi digital ini ada yang tertinggal, semuanya harus ikut. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau nggak ada sekolah rakyat, mungkin mereka ini akan tersembunyi di balik data-data statistik. Ya, betul. Mereka tidak pernah dilihat, gitu ya. Mereka yang penghasilannya di bawah 1 juta sebulan, bahkan ada yang di bawah 600.000 sebulan, gitu. Ini mungkin hidup dalam lingkar kemiskinan yang parah, gitu ya. Dan mimpi mereka untuk bisa keluar dari sini tinggi sekali, tetapi kemampuannya nggak ada. Nah, disinilah negara harus hadir, negara intervensi untuk memutus transmisi kemiskinan ini melalui program-program yang dibuat seperti yang dilakukan oleh Kemensos ya dengan sekolah rakyat ini. Saya kira ini yang penting, dan buat kita mereka adalah bagian dari generasi muda Indonesia yang akan menentukan masa depan Indonesia di 2045. Betul. Ya, Indonesia emas 2045. Ya, saya sudah membaca sejumlah surat-surat tadi yang disebutkan itu ya, dan cukup menyentuh karena saya juga melihat foto-fotonya sebelumnya. Jadi bagaimana ya waktu itu ada seorang anak SD di Sulawesi ya, Pak Mensos ya. Ya, Naila namanya. Naila di Sulawesi. Ya kalau lihat rumahnya dan lain sebagainya, kita bisa membayangkan betapa sulitnya orang tuanya untuk bisa menyekolahkan anaknya, gitu. Tapi Naila ini semangatnya tinggi luar biasa. Dia difoto dengan pakai baju seragam SD, sangat menyentuh, gitu ya, dan punya cita-cita yang tinggi, gitu. Dan semoga ya lebih banyak Naila di Indonesia yang bisa kita berikan akses dan Temukan dan berikan akses begitu. Betul. Ya. Mas Nazar ya. Persis. Ini saya mendengar cerita sejak awal, mendengar sekolah rakyat, kemudian tadi mendengar langsung dari Jayapura sampai Mas Jabu dan juga Mas Nazar bercerita bahwa begini loh negara mencoba untuk menemukan anak-anak ini dan kemudian memberikan harapan. Itu merinding sekujur tubuh saya naik gitu ya, bulu kuduknya, karena membayangkan kemiskinan itu satu hal, tapi kemudian memastikan kalau kata Mas Jabo tadi anak-anak dari keluarga miskin tidak miskin lagi begitu Pak ya. Itu juga satu PR yang kemudian kita bareng-bareng nih untuk memastikan melalui sekolah rakyat. Tapi kan ke penonton atau boleh ke Mas Nazar dulu? Saya penasaran Mas Nazar karena tadi kan dilengkapi oleh infrastruktur, wifi yang kencang banget, juga kemudian saya dengar ada laptop juga untuk teman-teman, ya betul, teman-teman siswa begitu ya, dan membayangkan bahwa mungkin ini barang baru begini ya. Apakah kemudian Komdigi juga melengkapi guru dan tenaga pendidik di sana terkait literasi digital atau keterampilan untuk pelan-pelan mengajarkan anak-anak ini juga dengan teknologi yang baru mereka temui di sekolah, Mas Nazar? Ya, pastinya demikian ya, karena mungkin ini perjumpaan pertama mereka untuk ke akses internet, walaupun sebagian besar dari mereka mungkin pernah melihat bagaimana piranti digital itu bekerja ya, walaupun mereka tidak memilikinya. Dan ini ada kesempatan mereka bersentuhan dan menggunakannya. Tentu saja mereka harus dibekali dengan keterampilan dasar. Itu termasuk misalnya digital skills gitu ya, keterampilan digital yang sangat dasar bagaimana mengoperasikan perangkat keras dan lunak gitu ya. Lalu kemudian kita berikan juga bagaimana sih masuk ke dunia digital itu dengan beradab gitu, dengan budaya itu. Jadi supaya ada digital culture-nya, lalu mereka juga paham etikanya gitu ya. Sekarang kan kita lihat begitu gaduh ya, pemakai media sosial ini bisa ya berbuat apa saja, melakukan bully kepada sesama dan lain sebagainya. Nah, mereka harus paham gitu loh, bahwa di karakter di media sosial itu ada yang demikian, dan mereka kita latih, kita berikan pemahaman sehingga mereka lebih kuat gitu loh ketika masuk ke media sosial. Ya, kalau tidak mungkin mereka akan jadi sasaran bully dan lain sebagainya, dan mereka mungkin akan ikut terguncang gitu. Jadi kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan ini untuk membangun keterampilan mereka, sekaligus juga membuat mereka masuk ke dunia digital dengan aman. Ada digital safety. Jadi literasi digital yang
komplit seperti itu ini akan diajarkan. Baik kalau begitu. Ini luar biasa ya, kecakapan dipastikan, budaya dipastikan, budaya digital, etika sampai keamanan digital. Nah, sebelum menutup dan kemudian beralih begitu ya, mumpung ada Pak Wamen SOS dan juga Pak Wamen Komdigi, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar dan penonton dari RRI Pro 3, mungkin dari Pak Wamen SOS terlebih dahulu, Mas Jabo. Presiden memerintahkan semua anak Indonesia harus sekolah. Semua anak Indonesia harus mendapatkan akses pendidikan. Ya, baik yang kaya maupun yang miskin tanpa kecuali semua anak Indonesia harus sekolah. Dan sekarang negara sedang menjemput ya, mengintervensi melalui sekolah rakyat supaya kemudian transmisi kemiskinan itu bisa kita putus dan saudara-saudara kita yang miskin bisa punya masa depan, bisa menggraduasi dirinya, bisa menggraduasi keluarganya dan bisa menggraduasi bangsanya gitu loh. Dan itu saya pikir sebagai jalan ya menuju Indonesia Emas. Dan sekolah rakyat ini adalah jembatan bagi siswa, orang-orang dari keluarga miskin untuk mewujudkan cita-citanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mungkin dari Mas Nizar. Wamen Komdigi. Dalam transformasi digital seperti ditegaskan tadi itu jangan ada yang tertinggal. Dan sekolah rakyat menjadi salah satu terobosan yang langsung masuk ke jantung persoalan kemiskinan. Dan mereka yang ikut di dalam sekolah rakyat ini nantinya akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan digital ya yang menjadi modal mereka gitu. Modal mereka juga nanti akan menyebarkan pengetahuan itu di komunitasnya sehingga kita berharap sekolah rakyat ini juga memberikan impact untuk membangun satu komunitas yang sadar digital gitu. Ini seperti yang sudah dilakukan di Brazil, kita lihat ya ada namanya Telecentros dan itu berhasil memperkecil kesenjangan digital dan memberikan manfaat yang cukup besar kepada rakyat miskin gitu untuk bisa menaikkan taraf hidup mereka. Saya kira ini adalah terobosan yang harus didukung oleh semua pihak dan segenap bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih Kalau sekali gitu. Mas Jabo dan juga Mas Nezar untuk closing statementnya. Saya pribadi juga merasa bahwa ini adalah momentum untuk menegakkan sila kelima Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik kalau begitu. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung dan juga pemirsa RRI yang sudah menyaksikan kami melalui YouTube. Dan nanti kita ketemu lagi tentunya dalam talk show Bentara Nusantara yang kali ini mengangkat tema cukup menarik. Ini talk show kolaborasi antara Komdigi bersama Radio Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dan Rintisan Inklusivitas Digital. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan sampai di sini saya Fahmi Andrian pamit. Dan saya juga Prasasti Dewi izin pamit. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.